Ibarat bos mafia, dia menempatkan orang-orangnya dalam usaha bisnis yang dijalaninya. Naluri bisnisnya tajam, instingnya kuat. Para pebisnis Indo, Cina, dan Belanda sendiri gentar juga menghadapi bisnis Abdul Ghani ini. Berkat kesuksesannya, bisnisnya tersebut, Sumatera Koran edisi 18 Oktober tahun 1876 pernah memuat laporan bahwa pengusaha-pengusaha swasta Belanda pun dibuat tak berkutik olehnya. Mereka pun khawatir menghadapi sepak terjang bisnis Abdul Ghani tersebut. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Saya akan bercerita tentang mafia. Ada seorang mafia pada zaman Belanda, mafia dari Minangkabau. Mafia ini dapat membuat Belanda kewalahan dalam segi usaha. Ini seseorang yang benar-benar cerdas sampai usahanya tidak bisa dikalahkan oleh penjajahan Belanda ketika itu. Di zaman Belanda aja udah ada mafia, ya kan? Bagaimana cerita tentang kelicikan seorang mafia ini atau mafioso dari Minangkabau? Ini dia videonya. Abdul Ghani Rajo Mangkuto, bos mafioso atau mafia penakluk bisnis pengusaha Belanda. Abdul Ghani merupakan seorang Minangkabau asal Koto Gadang, Agam, dari persukuan Piliang. Ia merupakan adik dari Abdul Rahman, seorang jaksa yang berpengaruh di kawasan government Sumatera West. Ia mengawali karirnya sebagai seorang pembantu asisten residen Padang Darat, Padang Boven London Steinmetz dalam bahasa Belanda. Tokoh ini penuh trik dan intrik. Menurut Suryadi Sunuri, peneliti dan dosen di Universitas Leiden Belanda, orang kaya asal dari ini adalah mafioso atau bos mafia. Abdul Ghani lahir di Koto Gadang tahun 1817 dan meninggal pada tahun 1907. Dalam bukunya Rusli Amran, Padang Riwayatmu Dulu, tahun 1986, halaman 201 menuliskan bahwa Abdul Ghani Rajo Mangkuto adalah yang paling hebat di ranah Minang. Keahlian dan kehebatannya tidak ada tandingannya pada kala itu. Dia termasuk tokoh yang berpendidikan. Bagaimana tidak? Sejak kecil Abdul Ghani bisa mengenyam pendidikan ala Belanda berkat bantuan asisten residen Steinmetz. Orang Belanda menilai bahwa Abdul Ghani kecil memiliki talenta dan bakat yang bagus. Selain itu juga dia merupakan sosok yang cerdas dan rajin. Tahun 1856, Abdul Ghani diminta oleh tokoh Belanda kala itu, Van Ophuijsen, membuka sekolah guru dan sekolah itu didirikan di Fort de Kock, Bukit Tinggi. Dirinya pun menjadi staf pengajar di sekolah tersebut, namun tidak lama dia memutuskan untuk berwirausaha. Dari penelitiannya, Suryadi Sunuri menulis berkat bantuan dan dukungan dari Steinmetz, Abdul Ghani bisa menjadi pakus atau pakuis kopi. Jabatan basah yang menjadi incaran banyak orang. Jabatan ini pun memiliki banyak turunan dan sabetan. Berkat kegigihan dan segala usahanya, Abdul Ghani pun menjadi orang kaya dan terpandang di Koto Gadang saat itu. Ia pun menjadi orang yang disegani di negerinya. Atas bantuan Steinmetz pula bersama saudaranya Abdul Rahman Datuk di negari Urang Kayo Basa, mereka berhasil menempatkan keluarga dan sanak famili mereka di sejumlah sekolah-sekolah rakyat yang baru dibuka. Mereka pun mendapatkan jabatan-jabatan strategis dan empuk seperti kepala laras, pakuis, penghulu kepala, jaksa juru tulis, dan lain-lain. Ibarat bos mafia, dia menempatkan orang-orangnya dalam usaha bisnis yang dijalaninya. Naluri bisnisnya tajam, instingnya kuat. Selain itu, kedekatannya dengan pejabat-pejabat Belanda membuat Abdul Ghani mudah untuk memperluas akses dan usaha bisnisnya. Salah satunya adalah ketika dia memenangkan tender pengangkatan kopi milik perusahaan Belanda ke sejumlah trayek. Bahkan bisnisnya semakin meluas dan melebar. Bisnis lain yang dia garap adalah pengangkutan jemaah haji ke Makkah. Usahanya hampir menguasai sektor-sektor yang basah pada saat itu. Para pejabat Belanda tak tahan godaan uang semirnya. Belakangan usaha bisnisnya makin melebar. Para pebisnis Indo, Cina, dan Belanda sendiri gentar juga menghadapi bisnis Abdul Ghani ini. Berkat kesuksesannya, bisnisnya tersebut, Sumatera Koran edisi 18 Oktober tahun 1876 pernah memuat laporan bahwa pengusaha-pengusaha swasta Belanda pun dibuat tak berkutik olehnya. Mereka pun khawatir menghadapi sepak terjang bisnis Abdul Ghani tersebut. Tidak hanya soal urusan bisnis, Abdul Ghani pun masuk dalam arena politik.
Dia pernah menantang kepala Laras 4 koto waktu itu. Datuk Kayo dalam pemilihan kepala Laras waktu itu, kepala Laras adalah jabatan yang sangat strategis. Pemilihan kepala Laras pun biasanya penuh trik dan intrik. Datuk Kayo awalnya optimis dirinya bisa kembali memenangkan kembali pemilihan tersebut. Menurutnya, walaupun Abdul Ghani kaya dan banyak uang, namun Abdul Ghani tak akan bisa memenangkan pemilihan tersebut. Namun uang dan politik berkata lain. Datuk Kayo kalah dan tersingkir. Abdul Ghani menang. Calonnya yang merupakan kemanakannya sendiri, yakni Sultan Janaid yang kala itu berusia 16 tahun, diangkat menjadi Lareh 4 koto. Hal ini tentu saja semakin memperkuat dominasinya baik di bidang bisnis dan politik saat itu. Abdul Ghani memang sosok yang berpengaruh ketika itu. Kekalahan Datuk Kayo berimbas panjang, ibarat sebuah rezim yang ditumbangkan. Keluarga Datuk Kayo yang sedang menjabat mendadak disingkirkan, digantikan oleh anggota keluarga Abdul Ghani. Satu persatu keluarga Datuk Kayo dilengsarkan. Salah seorang diantaranya adalah Jaksa Sultan Salim di Padang. Posisi saudara Datuk Kayo itu digantikan oleh saudara Abdul Ghani, yakni Abdul Rahman Datuk di Nagari. Abdul Ghani meninggal di Koto Gadang tanggal 29 Januari 1907. Rusli Amran dalam bukunya menulis, Abdul Ghani wajib dicatat sebagai anak Minang terkaya di zamannya dan bos mafia yang ditakuti oleh Belanda dan Hindia Belanda. Seseorang yang bisa menyaingi perusahaan-perusahaan dari Indochina di zaman Belanda dan Hindia Belanda sendiri. Penjajahan sendiri sulit untuk menyainginya. Sampai masuk koran pada zaman itu, ya kan? Jangan lupa ditiru tuh semangat-semangat Minang yang terdahulu. Kita gali terus. Jangan pada masa depan dan hari ini jadi tinggal cerita doang, ya kan? Cerita-cerita tentang orang-orang yang sangat cerdas, cerdik otaknya, bisa menyaingi orang Cina, siap untuk menyaingi, siap untuk menjadi kompetitor-kompetitor hebat bagi orang-orang luar. Ya, timbulkan semangat Minang. Oke, cuma 2 kata seperti biasa: majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel.